potensi diri mahasiswa farmasi khususnya dalam bidang akademik. Dan kami berupaya membekali mahasiswa farmasi dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ilmu kefarmasian. Departemen Keorganisasian merupakan suatu departemen yang menjadi tonggak berdirinya suatu organisasi, di mana Departemen Keorganisasian memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan dalam organisasi, serta memiliki kewajiban dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keorganisasian. Secara garis besar, fungsi dari Departemen IKHL mendukung secara penuh setiap program kerja yang dilaksanakan HMJ Farmasi dalam bentuk penyebarluasan informasi ataupun atribut-atribut desain yang dibutuhkan, serta menjalin atau menjadi penjembatan hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak internal HMJ dan mahasiswa farmasi dengan dunia luar. Seperti contoh, HMJ Farmasi mengadakan sebuah acara dan disitulah tugas dari Departemen IKHL untuk menyebarluaskan informasi ke semua sosial media yang ada. Pertama, itu ada program Ramadan. Program Ramadan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap bulan Ramadan. Di sini kita akan bagi-bagi tajil dan nasi bok kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di akhir acara kita adakan buka bersama sama anggota HIM. Yang kedua yaitu ada Danus. Danus merupakan penjualan baju PDH, jas lab, pin, name tag, stiker, gantungan kunci, kaos, serta buku-buku farmasi. Yang ketiga ada seni dan olahraga. Di sini kita akan mengadakan pelatihan olahraga seperti futsal, kemudian diadakan kompetisi untuk mahasiswa dan mahasiswi. Yang keempat ada Karbon. Karbon atau Character Building Organization merupakan kegiatan pembekalan tentang keorganisasian dan administrasi serta pembentukan karakter dasar anggota HMJ yang baru. Yang kelima ada program kerja PHBDN, peringatan Hari Besar Dunia atau Nasional. Di sini kita akan mengadakan seminar atau workshop mengenai hari besar tersebut. Kemudian program kerja yang terakhir ada Momentum Collect Yearbook. Di sini kita akan membuat buku kenangan untuk diberikan dalam bentuk soft copy kepada anggota HMJ, kemudian hard copy untuk diarsipkan. Yang pertama yaitu ada donor darah, yaitu ikut serta membantu segala keperluan PMI dalam melaksanakan kegiatannya dalam aksi donor darah. Biasanya kami bekerja sama dengan PMI Brebes. Kedua ada Farmasi Go to School, yaitu di mana kita memberikan edukasi atau wawasan kepada baik SD, SMP, SMK, atau SMA untuk memberikan mereka pengetahuan dasar mengenai kesehatan terutama di bidang farmasi. Yang ketiga yaitu ada penyuluhan dan cek kesehatan kepada masyarakat, yaitu memfasilitasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat yang dimana pengetahuan kesehatannya masih minim dan juga dalam jangkauan kesehatan yang minim juga. Yang pertama ada Dismalia atau diskusi mata kuliah. Dalam program kerja ini kami melakukan diskusi terkait mata kuliah yang dianggap sulit dan butuh pemahaman lebih oleh teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua itu ada Herbal Study Club, di mana program kerja ini merupakan program kerja kelas selama satu periode yang lebih menitik beratkan pada hal herbal seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Jurnal Club. Di dalam Jurnal Club ini kami melakukan satu kali selama satu periode dan kami melakukan pemahaman lebih mengenai apa itu jurnal dan kami melakukan bedah jurnal sehingga mahasiswa dari kami ini mampu memahami isi dari sebuah jurnal dan mereview sebuah jurnal. Kemudian yang keempat itu kami ada pelatihan pembuatan makalah dan laporan praktikum. Perlu diketahui bahwa program ini sasarannya itu untuk mahasiswa baru sehingga mahasiswa baru dibekali oleh kami dalam pembuatan makalah dan laporan praktikum. Kemudian yang terakhir itu ada pelatihan penggunaan Mendeley dan Zepeto. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang sering digunakan dalam penulisan karya ilmiah sehingga mahasiswa farmasi ini
sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini dan mempermudah dalam penulisan karya ilmiah. Seperti itu. Ada 5 program kerja dalam Departemen Keorganisasian. Yang pertama, OTRI, Orientation of Organization, bertujuan untuk pengenalan organisasi di dalam kampus. Yang kedua, Musyawarah Umum, dilakukan untuk melaporkan kinerja kepengurusan kepada anggota HMJ serta membahas amandemen peraturan HMJ. Yang ketiga, Musyawarah Istimewa, dilakukan untuk membahas masalah internal HMJ. Yang keempat, Farmasi Familiarity, dilakukan untuk sosialisasi HMJ serta mempererat rasa kekeluargaan antar sesama anggota himpunan mahasiswa jurusan farmasi. Yang kelima, Musyawarah Mufakat, dilakukan untuk pemilihan ketua HMJ Farmasi. Jadi di Departemen Informasi, Komunikasi dan Hubungan Luar atau IKHL ini ada 6 proker. Yang pertama ada pengelolaan akun sosial media. Kegiatan ini menjalankan dan mengelola semua akun sosial media HMJ Farmasi. Tujuannya yaitu agar semua akun sosial media HMJ Farmasi itu tidak nonaktif dan terus berjalan. Yang kedua ada pengelolaan website dan pembuatan artikel. Di sini kita membuat artikel terkait dengan kegiatan HMJ Farmasi dan informasi kesehatan, terutama kefarmasian. Jadi untuk waktunya ini insidental. Lalu yang ketiga ada publikasi dan e-mading. Nah, di sini kami mempublikasikan informasi kesehatan, terutama kefarmasian. Lalu ada proker yang keempat yaitu ISMA Farsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Ini bertujuan untuk agar HMJ Farmasi itu bisa melakukan progres yang lebih baik lagi terkait dengan bergabungnya HMJ Farmasi di ISMA Farsi. Proker yang selanjutnya yaitu ada Atkles. Atkles ini ditujukan untuk pengurus internal HMJ Farmasi. Atkles ini merupakan wadah berlatih desain grafis dan bertujuan untuk sharing-sharing informasi bagaimana sih cara membuat desain grafis yang menarik. Lalu ada proker yang terakhir itu studi banding. Studi banding ini dilakukan 1 periode sekali. Studi banding ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan banding dengan universitas lain tentang sistem dan keorganisasian. Sukanya berada di dalam HMJ Farmasi ini, kita bisa menambah wawasan, menambah ilmu tentang organisasi, melatih public speaking kita, melatih mental kita untuk bertemu dengan orang-orang yang baru, dan melatih kita untuk memanage antara organisasi dan kuliah. Untuk dukanya, ya mungkin kita hanya kekurangan waktu dan kita berpikir lebih untuk kuliah dan organisasi. Sukanya menambah banyak pengalaman, banyak teman, dan juga banyak relasi. Jadi lebih tahu banyak tentang administrasi, kayak misalnya surat menyurat, proposal, dan masih banyak lagi. Dukanya, ketika kita lagi buat surat keluar kegiatan, banyak terjadi kesalahan, jadi harus edit ulang. Dan ketika buat proposal, harus siap untuk nantinya jika disuruh revisi. Yang pertama, kita menjadi lebih paham tentang membuat RAP dan lebih handal dalam mengatur keuangan. Sedukanya, terkadang kita juga menemukan selisih nominal atau tidak balance saat membuat RAP dan banyak nota yang tercecer entah kemana. Suka dukanya, sukanya dulu ya. Sukanya saya bisa belajar banyak hal di departemen ini. Kita mengenal banyak teman, kita memperoleh hal-hal baru, pengalaman baru, dan kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Dan dukanya apa ya? Kita di sini menjabat di masa COVID-19, jadi dukanya itu kita tidak bisa melakukan banyak kegiatan yang bersifat offline loh. Jadi dukanya cuman itu sih, banyak sukanya.
suka duka di Departemen PKM, yaitu sukanya itu karena kita terjun langsung ke masyarakat, jadi kita bisa berbagi dengan mereka, kita bisa menjalin silaturahmi, menjalin relasi dengan eksternal kampus, dan kita bisa berbagi pengalaman. Yang jelas, yang pastinya itu adalah kita bisa melatih mental untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dukanya karena sekarang lagi pandemi, jadi ada keterbatasan ruang dan kesempatan dalam kita menjalankan program kerja, dan harus ada beberapa program kerja yang tertunda. Sukanya, kita bisa menumbuh kembangkan daya kreativitas yang tinggi, serta pola pikir yang kreatif, kritis, dan analitis, serta kepekaan dalam persoalan-persoalan di sekitarnya. Departemen Keilmuan hadir untuk memfasilitasi mahasiswa dalam bidang kepenulisan, pengembangan diri, dan pencapaian prestasi akademik. Dukanya, kita merasa kecewa jika mahasiswa kurang respon atau kurang aktif dalam kegiatan forum. Selain itu, ketika kita susah mencari pemateri dalam kegiatan program kerja kami. Sukanya, sebagai mahasiswa, belajar berorganisasi membuat kita bisa menambah pengalaman dan pengetahuan. Dukanya, berorganisasi membuat kita sibuk dengan job desk yang ada, mulai dari proker hingga event yang kita jalani. Kalau bicara duka pasti ada dan beragam. Apalagi ketika apa yang kita harapkan tidak selalu bisa terwujud. Seperti misalnya ketika membuat desain atau atribut-atribut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh HMC. Tetapi bukan hidup namanya kalau tidak ada tantangannya. Betul nggak? Ya. Kalau bicara sukanya ini baru banyak. Seperti kita bisa mempelajari banyak hal baru. Contohnya kita bisa membuat desain poster, pamflet, konten Instagram, artikel website, bisa juga membuat dan mengedit video. Dan yang terakhir bisa menjalin atau bisa mendapat banyak relasi dengan dunia luar. Kabupaten Brebes adalah salah satu kota di Jawa Tengah dengan potensi yang lengkap, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Mulai dari potensi laut, pertanian, industri, dan wisata, semuanya dimiliki oleh kabupaten ini. Pendidikan merupakan salah satu wajah kota Bumiayu yang tidak bisa diabaikan. Lebih dari 20.000 mahasiswa yang telah menuntut ilmu di kota ini, dan tidak sedikit dari mereka telah membuktikan diri menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Selamat datang di Universitas Peradaban. Universitas Peradaban merupakan salah satu perguruan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kabupaten Brebes, tepatnya di kota Bumiayu. Berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Ta'alumul Huda yang mengelola pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Pada tahun 2009, Yayasan Perguruan Ta'alumul Huda mendapat izin operasional untuk menyelenggarakan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan STKIP Islam Bumiayu. Pada tahun 2012, Yayasan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Bumiayu yang diresmikan oleh Mendikbud RI Profesor Dr. Muhammad Nuh DEA. Dan pada tahun 2014, Yayasan mendirikan Universitas Peradaban. Akhirnya di tahun 2015, Yayasan Perguruan Ta'alumul Huda menggabungkan STKIP Islam Bumiayu, STIE Islam Bumiayu, dan Universitas Peradaban menjadi satu dalam wadah Universitas Peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Peradaban Bumiayu, kami mengharapkan bahwa universitas ini akan betul-betul membantu pengembangan pertumbuhan daerah Brebes, khususnya Brebes Selatan, khususnya, dan tentu saja untuk pengembangan pembangunan bangsa. Kami berharap para sarjana yang lulus dari universitas ini merupakan sarjana yang berkualitas, yang responsif, yang punya visi ke depan, dan berakhlak. Semoga
seluruh program kami akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Doa Ibu dan Bapak sekalian dan masyarakat seluruhnya kami harapkan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kampus seluas kurang lebih 2,5 hektar, Universitas Peradaban merupakan kampus ideal untuk mengasah ilmu dan mengembangkan diri. Tersedia berbagai macam tempat untuk berdiskusi dan mencari inspirasi dengan fasilitas internet. Kearifan Universitas Peradaban dalam mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal untuk membangun peradaban manusia menjadi daya tarik untuk dipilih sebagai tempat melanjutkan perkuliahan. Selain itu, fasilitas pembelajarannya juga sangat mendukung, seperti perpustakaan yang lengkap, fasilitas hotspot, tersedianya tempat belajar untuk berdiskusi di luar kelas, dan berbagai fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Saya bangga sebagai mahasiswa Universitas Peradaban. Berlandaskan semangat keislaman dan kebangsaan, Universitas Peradaban telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Karena kami percaya bahwa pendidikan yang baik tidak hanya mengantar mahasiswa menuju masa depan yang cemerlang, namun juga membekali mereka dengan nilai keagamaan yang kuat, sesuai dengan visi Universitas Peradaban. Memelihara dan mengembangkan peradaban yang tinggi, mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal dalam upaya mensejahterakan kemanusiaan dan rahmat untuk sekalian alam. Universitas Peradaban menyelenggarakan 4 program perkuliahan S1, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan fasilitas berkelas nasional, Universitas Peradaban telah berhasil terakreditasi B. Dan untuk menunjang kegiatan perkuliahan, Universitas Peradaban juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, diantaranya adalah gedung perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium farmasi. Kerjasama aktif dengan institusi nasional dan internasional juga telah dilakukan agar memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan, mobilitas, dan ilmu pengetahuan dalam rangka memenangkan persaingan global. Staf pengajar di Universitas Peradaban sangat memadai. Mereka membantu mahasiswa untuk berinteraksi dan berpartisipasi di kelas. Selain itu, mereka selalu membimbing mahasiswa agar mahasiswa memahami mata kuliahnya. Birokrasi di Universitas Peradaban sangat mudah, cepat, dan aman. Saya sangat bangga sebagai mahasiswa Universitas Peradaban. Universitas juga bertanggung jawab dalam meningkatkan wawasan mahasiswanya dengan menyelenggarakan kuliah umum ataupun seminar yang mendatangkan narasumber berskala nasional. Kegiatan ini diselenggarakan secara rutin agar mahasiswa mendapatkan motivasi dan wawasan untuk membentuk pribadi yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan terkini. Saya mengajak, mari rame-rame daftar, masuk ikut program pendidikan di kampus Universitas Peradaban yang top. Ikutlah berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Seraya menjadi agent of change. Berbagai macam unit kegiatan dapat diikuti oleh mahasiswa, seperti tenis meja, bola voli, futsal, karate, musik, dan tari. Universitas Peradaban juga menyediakan berbagai beasiswa untuk membantu mahasiswa yang mengalami permasalahan pembiayaan. Selain itu, universitas juga membebaskan semua pembiayaan bagi mahasiswa yang mampu menghafalkan 30 juz Al-Quran. Kami yakin, dengan semakin majunya teknologi informasi, Anda akan bisa menjadi besar dan membuat perubahan dimanapun Anda berada. Bersama kami di kampus ini,
merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Universitas Peradaban, membangun peradaban dunia. Halo generasi peradaban, bagaimana kabar kalian? Sudahkah siap menjalani kehidupan? Harus siap, karena jika mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Hiduplah seolah kita mati besok. Belajarlah seolah kita hidup selamanya. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Seperti kami yang ingin belajar menjadi diri yang lebih baik lagi. Perkenalkan, kami dari HMJ Farmasi Universitas Peradaban Bumi Ayu siap menemanimu. Dalam sebuah organisasi, diperlukan sosok pemimpin yang mampu mengarahkan dan menolong peran masing-masing anggota dalam mencapai tujuan bersama. Dengan semangat juang yang tinggi, HMJ Farmasi mempunyai visi menjadikan pribadi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan unggul dalam perkembangan mahasiswa jurusan Farmasi Universitas Peradaban. Dalam mencapai tujuan bersama, saya tidak bisa melakukan itu sendiri. Dengan ini, kami perkenalkan Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi Universitas Peradaban periode 2020-2021.
I go back to insomnia. I'ma do it on my own now. Now that you're alone, that you're looking for a clone now. Inilah kami, himpunan mahasiswa jurusan farmasi. Tetap jaga semangat meskipun dalam kondisi seperti sekarang ini. Tetap jaga kreativitas dan inovatif. Siapa kita? Farmasi! Cuma rebahan, tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris. Jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong. Transfer luar negeri cukup dari sini. Oh, itu aja ya? Gala! BNI Mobile Banking punya banyak fitur yang buat kamu bisa apa aja. Bisa investasi, buat live goals, kirim digital kado, Bayar tagihan rutin, top up e-wallet. dan berbagai fitur untuk transaksi lainnya. Aku aja punya BNI Taplus dan BNI Mobile Banking. Yuk, buka tabungan dan aktivasi sekarang. Cukup selfie. Dengan tampilan BNI Mobile Banking baru, Mulai bisa apa aja sekarang. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6,